Sahabat Indonesia, kita masih di kanal TV Anak Bangsa Hot News, menindaklanjuti atau sebagai rentetan peristiwa penangkapan 8 pentolan kami, koalisi aksi yang katanya mau menyelamatkan Indonesia itu. Ternyata polisi bisa mendeteksi sampai ke isi dari WA group, WhatsApp group, yang kabarnya sangat mengerikan. Ada rencana teror untuk menyamai peristiwa tahun 98 yang sangat keotik dan akhirnya berujung pada runtuhnya rezim Orde Baru. Nah, ini menjadi satu hal yang menarik. Pasti ada peristiwa di belakang layarnya, aktor-aktornya, dan tentunya implikasi yang mungkin terjadi kalau itu tidak ditangkap. Bersama saya sudah ada Mas Rudi S. Kamri, penulis dan pengamat sosial politik. Mas Rudi, isi WA-nya 8 orang ini menurut polisi mengerikan. Polisi aja ngeri. Ya, tapi perlu saya luruskan juga, Mas. Apa ini itu? bukan hanya isi WA-nya 8 orang itu, WA grup kami. Oh iya, WA grup kami ya. Jadi kami itu kan banyak orang ini kan. Nah, ini sudah meruntuhkan statement dari Din Samsudin, Gatot Nurmantio, sama tokoh-tokoh yang lain bahwa kami itu hanya sekedar gerakan moral katanya. Nah, kalau dengan temuan dari polisi ini mereka sudah bukan gerakan moral lagi, sudah gerakan anarkis yang mengarah ke subversif saya kira. Nah, kalau apa yang dikatakan Pak Alwi, Brigjen Alwi itu, Karopenmas Mabes Polri itu benar ya, bahwa isinya WA itu mulai dari Medan juga, yang di Jakarta juga begitu. Nah, ini pasti ada skenario-skenario atau langkah-langkah perencanaan-perencanaan yang sangat luar biasa jahat. Nah, pertanyaannya sekarang, kami ini berdiri sendiri, dibiayai oleh mereka sendiri, kan mereka kan kaya-kaya. Yang tokoh-tokoh yang terkenal itu mantan-mantan pejabat itu kan luar biasa kaya nih, Mas. Ada yang punya istal kuda, oh ya, ada yang punya rumah joglo di daerah Sentul sana, banyak, luar biasa lah. Mobil mewahnya banyak, berarti kan kaya raya. Ya, kalau menggelontorkan sekitar 10 miliar, saya kira nggak terlalu bermakna buat dia. Nah, apakah ini hanya kami, kelompok kami ini, atau didukung oleh kelompok lain? Nah, itu kelompok jalan C atau jalan A, jalan segala macam lah. Nah, ini bisa menjadi apa namanya, semakin menarik. Nah, saya berharap keberanian dari Pak Alwi ini itu menjadi titik tolak keberanian dari Polri untuk mengungkap secara tuntas apa yang terjadi sebetulnya. Jadi jangan dibiarkan hanya kelompok kroco-kroco seperti yang di Makassar, seperti yang di Medan, hanya 8 orang itu, atau mungkin yang paling agak sedikit agak bisa dilihat sebagai tokoh hanya si Jumhur Hidayat gitu ya. Yang lain kan masih kroco-kroco semua. Nah, saya tidak yakin bahwa aktor intelektual atau perencana atau desainer dari gerakan dari kami ini hanya mereka. Ya pasti kelompok yang tertinggi. Di kami itu kan ada beberapa kelompok ini, kelompok Dewan Pakar, kelompok ini, dan ini pasti ada desainer yang di tataran atas, Mas. Ya, tidak mungkin kelompoknya yang menengah ini. Mereka ini hanya pelaksana, kroco-kroco lah. Nah, pertanyaannya sekarang, beranikah polisi menangkap kelompok-kelompok yang di atas ini? Karena di atas ini kan ada mantan pejabat, ya, ada guru besar, ada mantan militer juga. Nah, ini harusnya dijadikan momentum yang terbaik buat polisi ya dan tentara, bahwa pada saatnya tentara polisi ini benar-benar menjaga kedaulatan negara ini. Karena apa? Rakyat mendukung dia. Sekarang ini posisinya saya bisa katakan 90% rakyat mendukung TNI Polri. Nah, ini kan momentum yang baik ini. Jangan sampai ini hanya padam, ditutupi karpet merah gitu ya, dan berhenti pada kroco-kroco aja ini. Ya, sekelas Jumhur itu sudah, itu kan agitator dari zaman dulu kala itu. Udah, tapi harus diangkat lebih tinggi lagi. Dan saya yakinnya bahwa desainernya bukan mereka. Mereka itu hanya bridging, jembatan ke bawah. Atau mungkin yang menghubungi kelompok lain, kelompok anarko kayak atau kelompok kerjasama dengan ormas keagamaan tertentu. Nah, ini kan harus ada
desain dari yang paling atas ini. Iya. Tidak mungkin juga yang paling atas tidak tahu. Ya, benar nggak? tentu saja. Logikanya kan nggak Iya, masuk. Jadi iya. tolong para petinggi kami ya, termasuk Gatot Nurmantio, termasuk Pak Din Samsudin, jangan lagi berkelit gitu ya. Ya, tolong dijelaskan dengan detail dan berani karena bapak-bapak ini kan kesatria ya, untuk menjelaskan bagaimana peranan kelompok menengah yang sudah ditangkap ini kaitannya dengan kelompok kami. Apakah ada atau merupakan link yang terputus? Nah, kalau saya kok mau Terlalu naif kalau katakan kalau saya kok terputus. terlalu naif gitu ya. Jadi inilah menurut saya harapan saya sebagai rakyat kepada polisi ya, untuk mengungkap secara tuntas ini, Mas. Iya, Mas Rudi, kalau dari percakapan WA yang dibongkar oleh kepolisian ya, yang dikatakan mengerikan itu karena akan mengulangi tragedi yang terjadi tahun 98 yang berujung kepada pengambil alihan kekuasaan atau turunnya satu rezim. Nah, ini kan Pak Jokowi 4 tahun lagi. Kok kayaknya mereka ngebet banget buru-buru mau bikin kerusuhan supaya bisa mengambil alih kekuasaan. Ini orang yang mempunyai nafsu jahat itu, Mas. Tidak mau dia mengikuti alur konstitusi, ya toh? Orang yang mempunyai nafsu jahat, mempunyai ambisi yang berlebihan ini ya, sudah ngebet banget berkuasa ya. Tapi mereka lupa ya bahwa apapun, sehebat apapun ya, tidak ada yang namanya the perfect crime, itu tidak ada. Apa mungkin karena mereka ini Mas, nggak punya jalur yang formal dan konstitusionalnya nggak bisa ditempuh? Karena nggak ada partai yang mau dukung, nggak ada. Ini kan sudah kita bicarakan mereka, karena mereka ini merasa mampet gitu loh ya. Iya. Dulu kan kita sarankan tokoh-tokoh ini merapatlah ke partai gitu ya. Iya. Karena tapi partai-partai juga berpikir ulang toh. Iya. Ini orang-orang ini siapa memang gitu loh. Ya, sedangkan partai sendiri juga sudah punya kader yang terbaik, punya jagoannya juga. Mungkin bukan kadernya, tapi mungkin punya sudah diincar juga siapa yang terbaik gitu. Nah, kelompok-kelompok ini kan tidak mungkin ya satu-satunya jalan yang membuat seperti ini, kerusuhan secara membuat chaos gitu ya, kemudian nanti mereka mengambil alih. Nah, pertanyaan saya ini, kalaupun terjadi chaos, bagaimana mereka mengambil alih ini? itu Ya, atau Polri apa mau diam saja? Apa rakyat sipil seperti kita akan diam saja gitu? Apa dunia internasional akan diam saja? Dan apakah hakim konstitusi, DPR, MPR mau dikebiri semua oleh mereka gitu ya? Karena ini konspirasi jahat ini kelihatannya mengalami cacat pikir gitu ya. Tidak membaca semua konstelasi yang mungkin. Karena kalau dia mengambil langkah seperti tahun 98, itu kan situasi konteksnya jauh berbeda dengan yang sekarang. Ini berbeda banget. Ya, ini mereka juga agak membingungkan ya. Pada waktu itu hampir semua kelompok sipil, mahasiswa, ya, sebagian besar dari partai juga sudah mulai enak sama Orde Baru kan, itu ya kan, ada konstelasi. Waktu itu juga ada pemicunya ya, ada kerusuhan mahasiswa gitu, yang Mei 98, terus kemudian adanya kerusuhan yang dan krisis ekonomi juga, yang rasialis itu kan, itu kan ada beberapa kejadian yang mengikutinya gitu loh, sehingga akhirnya membuat Presiden Soeharto akhirnya nyerah gitu kan. Nah, ini kan nggak ada ini. Tidak ada sama sekali. Nah, orang akan mengutuk mereka semakin keras karena apa? Ini di masa pandemi, gitu loh. Tambah bikin kacau. Di masa pandemi yang seharusnya semua elemen bangsa ini bersatu untuk keluar dari krisis, mereka malah memanfaatkan gitu. Hanya menggunakan amunisi yang kroco ini, Mas. UU Cipta Kerja. Jadi itu. Jadi memang mereka ini hanya sekedar, aduh ya Allah, saya harus ngomong apa ya? Mungkin karena awalnya repot saya menganalisis otaknya mereka ini, benar saya. Sebagai seorang analisis politik, bingung analisis ini ya. Nah, saya bingung juga saya, karena gitu loh, terlalu banyak lubang-lubang yang belum mereka pikirkan gitu loh. Ya, apakah berpikir rakyat ini akan menerima mereka begitu? Kita akan melawan kok. Ya pasti. Civil akan melawan. Akal sehat akan melawan itu semuanya. Dan hati nurani. Apa yang bisa disarankan buat kepolisian dalam artian begini, skenario jahat percikannya sudah mulai terbongkar. Oke, kita menuntut mereka untuk membereskan semua sampai tuntas. Tapi bagaimana membuktikannya ya? Mas, sebetulnya kalau boleh jujur, dari dulu Polri mempunyai tool yang luar biasa. Alat-alat untuk menyadap, mengintrap
secara IT mereka sudah punya. Mereka punya direktorat cyber yang sangat canggih gitu ya. Pertanyaannya sekarang bukan itu. Oke. Berani atau tidak, gitu loh. Ya, mereka harus mendapatkan dukungan dari tentara, mendapatkan dukungan dari presiden dan segenap elemen bangsa, mulai dari DPR dan sebagainya untuk mengungkap ini secara tuntas. Oke. Saran saya ini saatnya, ya. Kalau negara ini mau aman, harus digulung mereka ini. Entah siapapun dia, ya. Apakah ini benar-benar hanya kroco, kelompok-kelompok kroco ini? Apakah benar dugaan awal saya bahwa ini pasti akan di level yang paling atas gitu, dari kelompok kami ini harus dibuktikan. Dan saya yakin kok sekarang nih Mas Andre sudah dikantongi aparat keamanan sebetulnya. Nah, mereka kan tinggal dia main satu-satu ini Mas, lempar kartu kan yang ini, yang kecil dulu nih, yang kecil dulu nih. Nah, ini udah diungkap. Kalau masih nekat, nah, yang kartu asnya yang dikeluarin. Gitu. Jadi semua kartu sudah dipegang aparat kepolisian. Sekarang tinggal mereka mau gentleman mengakui atau menyerah atau mungkin berhenti untuk berbuat anarki. Itu yang kita harapkan. Jadi tidak ada lagi keributan. Sahabat Indonesia, kita juga bersyukur dan apresiasi kepada aparat yang berhasil mencegah dengan mengamankan orang-orang yang mau bikin rusuh. Bahkan kalau sahabat Indonesia ingat tahun 98 itu kerusuhannya luar biasa, masif, sistematis. Mas, di mana-mana. satu nih Mas, kita perlu ingatkan ya. Apa itu? Mungkin kaum milenial yang umur 25 ke bawah itu kan tidak pernah tahu bagaimana tahun 98 itu korbannya luar biasa banyak itu. Nah, ini kelompok ini kalau benar apa yang dikatakan Brigjen Awi tadi, skenarionya hampir sama dengan 98, berarti mereka tega mengorbankan rakyat Indonesia loh Mas. Anak muda yang tadi rusuh tadi Mas akan sengaja dikorbankan. Nah, ini kan jahat sekali. Hanya demi sebuah kursi. Itu ini harus disadarkan pada masyarakat bahwa penjahat luar biasa mereka ini. Kalau memang benar mereka memang menskenariokan kerusuhan seperti 98 sehingga membuat presiden akhirnya menyerah gitu ya. Ini luar biasa jahat ini. Nah, itulah yang kita makanya kita menghimbau untuk jauh lebih hati-hati di dalam bereaksi. Jangan gampang dimakan hoax atau dipancing oleh hoax oleh sementara pihak yang seolah-olah populis, tetapi di belakangnya ada agenda-agenda politik yang licik. Jadi demikian, sahabat Indonesia, bincang-bincang kami dengan Rudi Askamri dalam Hot News kali ini. Kita jumpa lagi di session berikutnya. Indonesia aman.